Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam channel Inspirasi Sabda Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Pada hari ini, tanggal 24 September 2023. Adapun bacaan inspirasi sabda kita diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandulnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas menggunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Semua orang ingin diperlakukan dengan adil. Namun, keadilan yang dimaksud oleh manusia bersifat subjektif dan terpusat pada kepentingan diri. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, kita tahu bahwa sistem pembagian upah dalam perspektif Allah berbeda dengan konsep manusia pada umumnya. Yesus melukiskan bahwa kerajaan surga sebagai kebun anggur. Pemilik kebun anggur adalah Allah, dan para pekerja merupakan orang-orang percaya. Yesus menceritakan bahwa Allah bekerja tanpa henti untuk mencari orang-orang berdosa untuk diselamatkan. Ia menawarkan kerajaan surga bagi mereka. Ia mengajak mereka terlibat aktif dalam pekerjaannya. Semua pekerjanya mendapat bayaran yang sama, yaitu 1 dinar. Namun sistem pembayaran ini dirasakan oleh sebagian besar pekerja tidak berlandaskan asas pri kemanusiaan.
Menurut mereka, bagaimana mungkin yang bekerja 12 jam, 9 jam, 6 jam, dan 1 jam dibayar sama rata? Para pekerja lupa bahwa status awal mereka sebagai pengangguran. Para pekerja lupa akan status mereka sebagai awal mereka sebagai pengangguran. Karena kemurahan hati tuannya, ia mengaryakan para pekerjanya agar mereka berdaya guna. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi mereka untuk iri hati, sebab hal itu adalah hak istimewa pemilik kebun anggur. Seharusnya mereka bergembira jika keahlian dan keterampilan rekan kerjanya dapat diberdaya gunakan. Lagi pula, upah 1 dinar itu bukan keputusan sepihak, melainkan kesepakatan bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setiap orang percaya hidup dalam anugerah dan kemurahan Allah. Dalam melayani misi kerajaan Allah, setiap orang wajib memberikan waktu, pikiran, tenaga, dan dana. Bukan menjadi hak kita menuntut Allah menghargai jerih lelah yang kita berikan, sebab Ia telah mengaruniakan kehidupan abadi bagi orang-orang yang percaya. Mengucap syukurlah bahwa Allah bukan saja mengampuni dosa kita, tetapi juga mau mengaryakan hidup kita bagi kebesaran dan kejayaan kerajaan-Nya. Mari Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih, untuk lebih banyak bersyukur dan tidak menjadi iri hati terhadap orang lain, membandingkan hidup keluarga kita dengan hidup keluarga orang lain. Lebih baik kita perbanyak karya sehingga kita mengalami berkat dan menjadi berkat juga bagi sesama. Semoga amin.